Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Seni Ratna Amelia, NIM 22882035 kelas 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah KKL 2 yang diampu oleh Bapak Anggi Fariski Prasadana, MPD. Pertanyaan nomor 1 yaitu, berdasarkan penyelidikan Ezerman di Candi Prambanan dan Groneman di Candi Ijo, disimpulkan bahwa candi merupakan tempat pemakaman. Mengapa candi disebut demikian? Jawabannya yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh Groneman dan Ezerman pada 1887, di mana ditemukan peti abu jenazah dengan bangunan candi yang menunjukkan bahwa peti itu memang di dalam perigi candi. Di dalam perigi ditemukan berbagai benda yang dapat dihubungkan dengan bekal penguburan, seperti potongan emas, perhiasan, mata uang emas, sehelai kepingan emas yang dipahat dengan gambar dewa dan 7 baris tulisan. Maka dari itu, candi juga dapat disebut sebagai tempat pemakaman. Candi dalam agama Hindu ini difungsikan sebagai tempat abu jenazah, dikuburkan dalam candi. Benda yang dikuburkan atau dicandikan adalah macam-macam benda yang disebut peripi. Peripi ini dianggap sebagai lambang zat jasmania yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitisnya. Pertanyaan nomor 2 yaitu, apa yang membedakan antara candi di Indonesia dengan kuil di India? Jawabannya adalah perbedaannya yaitu di India candi berbentuk bangunan kuil yang berfungsi sebagai tempat ibadah pemujaan dewa-dewi, sedangkan di Indonesia terdapat beberapa fungsi, yakni candi dibangun sebagai tempat makam raja, pemujaan roh nenek moyang, dan sebagai tempat penguburan jenazah nenek moyang, dan juga pendarmaan terhadap raja yang telah meninggal. Dengan kata lain, candi di Indonesia memiliki fungsi keagamaan yang beragam, berbeda dengan candi di India yang hanya digunakan sebagai tempat pemujaan. Candi yang ada di India dinamakan Dewa Graha dengan fungsi hanya sebagai tempat untuk beribadah pada dewa, sedangkan candi yang ada di Indonesia dinamakan Candi Kagraha dengan fungsi sebagai tempat beribadah kepada dewa, makam, pemandian, gapura, dan sebagainya. Dengan kata lain, candi di Indonesia memiliki fungsi keagamaan yang beragam, berbeda dengan candi yang ada di India, yang hanya digunakan sebagai tempat pemujaan saja. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu, mengapa candi Jawi di Jawa Timur bercorak siwa Buddha? Jawabannya yaitu, dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, candi ini disebut Jawa atau Jajawi. Dari Jajawi, nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Raja terakhir Kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara. Raja Kertanegara ini merupakan penganut agama Siwa Buddha, dan pada zaman dahulu, rakyat sebagian besar mengikuti agama rajanya. Maka Candi Jawi ini dibentuk atau dibangun untuk dijadikan tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha, agama yang sama dengan agama Raja Kertanegara. Hal inilah yang mendasari Candi Jawi bercorak Siwa Buddha. Pertanyaan nomor 4 yaitu, berdasarkan Varerde dan Muses serta penggalian arkeologi, ditemukan fakta bahwa candi tidak berfungsi sebagai pemakaman, tapi sebagai kuil, tempat patung yang dianggap menjadi lambang seorang raja. Mengapa demikian? Karena pada saat para ahli purbakala untuk melakukan penggalian, mereka menemukan bekas-bekas kuil tadi, baik yang berupa sisa-sisa bangunan maupun tembok-tembok, gapura-gapura, dan arca-arca. Maka sangatlah mudah untuk ditarik kesimpulan bahwa yang berhasil mereka gali itu adalah gugusan kuil-kuil yang luas, atau bahkan suatu kotak kuil. Oleh karena itu, fakta yang dikemukakan oleh Van Erde itu tidak pernah mendapat sambutan ataupun perhatian, dan memang dalam gambaran yang sudah bulat dan sempurna tentang makna candi sebagai makam itu sulitlah disisipkan sebagai sesuatu kesaksian.
maka pendapat atau kenyataan sekalipun yang hanya akan membelokkan arah perhatian atau paling sedikit memberi bahan untuk berpikir dalam jurusan lain. Apalagi kalau menimbulkan kemungkinan untuk menentang apa yang telah menjadi kepercayaan itu tidak pernah memperoleh perhatian selayaknya. Pertanyaan nomor 5 yaitu, mengapa dalam candi terdapat unsur gabungan antara penyembahan dewa dan pemujaan roh nenek moyang? Jawabannya adalah bagi umat Hindu, candi dianggap sebagai tempat bagi dewata berdiam selama suatu upacara itu dilakukan. Dewata itu muncul dan bersentuhan dengan orang di dalam upacara ketika sajen diberikan kepadanya. Menurut kepercayaan umat Hindu, bangunan candi melambangkan alam semesta dengan 3 bagiannya, yaitu kakinya adalah dunia nafsu, tubuhnya adalah dunia bentuk, dan atapnya adalah dunia tanpa bentuk. Selain itu, memang fungsi candi itu sebagai tempat pemujaan kepada arwah nenek moyang, dan juga sebagai tempat pemujaan kepada dewata. Seperti kepercayaan asli Jawa orang Hindu, juga percaya bahwa puncak gunung adalah tempat kediaman para dewata dan juga para arwah leluhur. Peninggalan purbakala memiliki arti yang penting bagi umat Hindu dalam menjalankan kehidupan mereka dan keagamaannya. Sekian jawaban-jawaban yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan atau salah dalam perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.